Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para asatidz, para alim, para ulama, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini, di hari yang ke-27 Ramadan ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita laksanakan, yang diwajibkan oleh Allah dan juga disunnahkan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di sisa hanya beberapa hari di Ramadan tahun ini, kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, serta dianugerahi kemampuan dan kemauan untuk kita selalu mengoptimalkan amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tema kita pada pagi subuh di hari ini, temanya adalah amalan-amalan setelah Ramadan. Mungkin ada satu pertanyaan, mengapa yang kita bahas adalah amalan-amalan setelah Ramadan? Apa kaitannya dengan Ramadan yang kita laksanakan ini? Ini terlebih dahulu harus kita jawab, sehingga nanti kita akan memiliki satu persepsi, satu pemikiran bahwa ternyata amalan-amalan Ramadan, amalan-amalan setelah Ramadan atau pasca Ramadan itu sangat terkait dengan Ramadan yang kita isi dengan apa. Ini sangat terkait erat. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum saya masuk pada materi amalan-amalan setelah Ramadan, tepatnya di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lanjut terus sampai ketemu dengan Sya'ban di tahun yang akan datang, ketemu lagi Ramadan tahun mendatang. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita umur yang manfaat, umur yang barokah, umur yang panjang, sehingga kita senantiasa bertemu dalam setiap Ramadan dari tahun ke tahun. Ini harapan kita. Maka kalau ini kita runtut, ya, sejak sebelum datangnya Ramadan, maka nanti akan ada jawaban terkait dengan pertanyaan tadi itu. Kita masih ingat, rasanya baru kemarin kita ini mau memasuki Ramadan. Tiba-tiba ini tinggal berapa hari? 3 hari. Ahad hari ini, Senin, Selasa. Insyaallah Al-Arbi'ah atau hari Rabu, kalau hitungan secara astronomi, ilmu falak, secara falak hisab, ini hilalnya insyaallah sudah berada di atas 5 derajat, sehingga sudah imkanur ru'yah. Cuma ya nanti tetap menunggu ketetapan dalam sidang itsbat. Jadi rasanya baru kemarin, karena ternyata memang kehidupan itu selalu seperti itu. Saya, panjenengan, siapapun orangnya, usia berapapun, umpama ada di antara kita yang hari ini sudah memasuki 60 atau 70 tahun. Dulu ketika panjenengan usia 20-an tahun, itu koyok-koyok niku 60 tahun masih lama itu. 70 tahun masih lama itu.
Tapi begitu hari ini kita memasuki di usia itu, ya Allah, rasanya baru kemarin ternyata anak-anak sudah besar, sudah bercucu, sudah berbuyut dan seterusnya kan gitu. Lalu mulailah fisik ini sudah mulai berkurang, mulai melemah, mulai gampang capek, kan begitu. Memang begitu. Lah manusia itu kadang-kadang sering terlena di sini, gitu. Nah, saya sekarang masuk ke kita sebelum masuk ke Ramadan itu ungkapan di mana-mana itu banyak sekali. Marhaban ya Ramadan. Nah, termasuk itu di depan itu. Itu ada tulisannya marhaban ya Ramadan. Marhaban itu kalau diartikan secara bahasa itu hanya artinya selamat datang gitu saja. Tetapi ternyata kalau kita kaji di dalam bahasa Arab, marhaban yang dari akar kata rohiba yarhabu itu memiliki makna yang dalam. Paling tidak ada dua sudut pandang yang ini menjadi pijakan kita untuk masuk ke amalan setelah Ramadan. Karena harus tahu awalnya ini. Marhaban yang dari rohiba yarhabu itu kalau orang Arab menggunakan pertama, mereka biasa menggunakan lafaz itu untuk penyambutan tamu, tapi bukan tamu biasa. Itu tamu spesial. Maka di dalam ungkapan marhaban itu ada kelapangan hati. Panjenengan kalau mau kedatangan tamu yang spesial, itu hati itu bergembira, bahkan menyiapkan segala sesuatu yang tidak biasa. Kalau kita hanya menyebut marhaban ya Ramadan, tapi tidak ada persiapan apapun, ini berarti hanya di lisan, tetapi belum masuk marhaban itu ke dalam hati. Panjenengan kalau ada tamu yang istimewa, itu sudah gopoh itu apa? Sudah persiapan beberapa hari sebelumnya. Apa ya, disuguhi apa ya yang pas ya, yang cocok apa ya, menu kesukaannya apa ya, yang spesial apa, kan begitu. Nah, jadi marhaban itu penyambutan yang luar biasa yang berangkat dari hati, yang tidak ada unsur keterpaksaan. Ketika Ramadan datang, ya, maka seharusnya marhaban itu kita ini melaksanakan apa yang ada di bulan Ramadan, yang kewajiban, yang wajib, lalu ditambah yang sunnah. Itu tidak ada unsur keterpaksaan karena lapang dada. Ini yang pertama. Yang kedua, marhaban itu maknanya, ada sebagian pendapat yang mengatakan di kalangan orang-orang Arab itu dikenal ada istilah rohbah. Rohbah itu apa? Rohbah itu kalau kayak di kita itu, kalau kita sedang perjalanan ke Surabaya, kita akan menemui beberapa titik rest area. Untuk apa rest area itu? Pertama, yang jelas rest area itu untuk beristirahat, tapi tidak hanya sekedar istirahat. Istirahat itu sebagai modal atau sebagai bagaimana kita ini mengecas kembali. Kalau orang ngantuk gitu ya, itu kan tidur agar nanti bisa perjalanan lagi. Nah, termasuk untuk memenuhi perbekalan. Jadi kalau bekalnya sudah habis, itu di rest area masih beli, taruh lagi di dalam kendaraan untuk perjalanan. Nanti habis lagi rest area lagi. Ini kalau kita melalui di jalur tol itu. Nah, rest area ini orang-orang Arab itu sering menyebut dengan rohbah. Akar katanya sama dengan marhaban tadi. Berarti apa? Berarti rohbah itu adalah satu tempat untuk bagaimana kita mengambil bekal untuk persiapan perjalanan selanjutnya. Jadi Ramadan itu, kalau Allah berikan kemurahan yang luar biasa, itu agar kita betul-betul memaksimalkan, dan tidak lain itu adalah untuk bekal kita setelah Ramadan. Makanya Ramadan itu disebut dengan madrasah Ramadaniyah. Madrasah itu apa? Madrasah itu sekolah. Kita digembleng di sekolah itu tidak hanya untuk di sekolah. Saya panjenengan dulu sekolah mulai SD kalau formal nih. Nanti kalau yang bicara yang agama ada madin, madrasah diniyah. Ya, SD, SMP, SMA, S1, S2 bahkan sampai S3. Tapi apakah ilmu dan attitude yang diajarkan oleh guru-guru kita hanya untuk dipraktekkan di sekolah saja? Kan boten. Yang paling penting itu selepas dari sekolah itu apa yang bisa kita lakukan dari apa yang kita dapat di madrasah kita.
Jadi kalau ada anak sekolah, kemudian kalau ketika pulang akhlaknya tidak dipakai, lalu ditanya oleh orang tuanya, akhlak sampean gimana sih? Lo kan sudah saya praktekkan di sekolah, saya kan sekarang sudah pulang sekolah, sudah lulus. Nah ini keliru. Maka tidak bisa kalau kemudian umpama Ramadan, serawegep. Setelah Ramadan balik asal, tidak mau sergap, lalu ditanya, kenapa kok kemarin Ramadan rajin begini ibadahnya? Lah kan sudah selesai Ramadannya. Nah ini pemahaman yang perlu diluruskan. Karena Ramadan itu harus memberikan dampak positif untuk 11 bulan berikutnya. Syawal, lalu kemudian 11 bulan berikutnya ketemu Ramadan lagi, kita ngecas lagi. Isi lagi perbekalan, memperbanyak bekal. Apalagi Ramadan itu dilipat gandakan pahala. Ini memperbanyak bekal kita untuk nanti sanggup kita ketika menghadap kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, dari sini maka ini yang harus kita petani. Kita belajar dari mana agar nanti setelah Ramadan ini kita tetap optimal, tetap istiqomah. Karena istiqomah itu yang berat itu adalah bagaimana kita menjaga keistiqomahan itu yang berat. Karena memang istiqomah, yastaqimu, istiqomah itu akar katanya dari qoma yaqumu. Qoma yaqumu itu dalam bahasa Arab maknanya berdiri. Ya. Orang kalau tidak punya tekad atau tidak punya kekuatan, maka berdiri itu berat. Maka istiqomah yastaqimu itu mesti berdiri tegak, yang itu mesti berada di jalan yang lurus. Gimana caranya agar kita ini bisa melaksanakan yang namanya istiqomah? Itu sebenarnya sudah ada indikatornya dalam doa yang sering kita panjatkan, yang itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang menarik di ayat ini, Allah itu dawuh, Allah itu berfirman tidak menggunakan ihdinis siratal mustaqim. Bedanya na dengan ni. Kalau na itu namanya kata ganti atau dhamir mutakallim ma'al ghair. Jadi kalau artinya kami, itu berarti orang yang ngomong disertai dengan yang lain. Tapi kalau saya, dia sendirian. Rahasianya Allah tidak menggunakan ihdini, karena kalau ihdini itu sendirian. Maka orang istiqomah itu sendirian, itu bisa. Tetapi Allah menggunakan na. Na itu berarti apa? Kalau kita ingin istiqomah, itu dibutuhkan yang namanya jamaah, dibutuhkan yang namanya komunitas. Makanya kita malam Ramadan, di malam-malam ganjil, tadi malam-malam 27 dan seterusnya, itu kalau panjenengan berangkat ke masjid, kadang-kadang pas mau berangkat itu roto apot, tapi begitu sampai masjid insya Allah semangat, karena lihat yang lain semangat. Tapi kalau panjenengan di rumah, saya tak sholat di rumah saja, itu paling berapa rakaat sudah nyerah, sudah ngantuk lagi. Kenapa? Karena sendirian, tidak ada temannya yang mensupport. Makanya jamaah itu penting sekali, termasuk kita hadir di masjid ini. Apalagi di masjid ini ada nilai pahala iktikaf. Ketika nilai membaca Al-Quran yang berada di masjid ini beda nanti nilainya dengan ketika di rumah, walaupun sama-sama berpahala. Jadi kalau kita ingin menjaga keistiqomahan kita, maka jangan lepas dari komunitas orang-orang yang baik, komunitas orang-orang yang sholih. Itu sudah diindikasikan di dalam Al-Quran. Jangan lihat doanya nabi-nabi ketika mendoakan putra-putrinya, itu bukan jadikan anak saya anak yang soleh. Tidak, mesti ada contohnya seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi wa alhiqni Rabbi habli wa alhiqni bukan itu ya, Rabbi habli minas sholihin yang di surat As-Saffat itu. Anugerahkanlah kepadaku anak atau putra keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Minas sholihin, sholihin itu jamak, berarti banyak. Berarti apa? Dia komunitasnya orang-orang baik. Dipertegas lagi dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Jadi kalian panjenengan semua berada senantiasa bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Karena komunitas itu sangat menentukan prestasi rohani kita. Ya. Nah sekarang kita lihat apa amal ibadah yang
kita laksanakan setelah Ramadan, dan itu tidak lepas dari Ramadan yang kita laksanakan pada sekarang ini. Kita lihat, kita belajar dari rangkaian ayat-ayat puasa, yang itu dimulai dari Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 188. Jadi ayat puasa itu tidak hanya 183 yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi kurikulumnya itu ada sampai pada apa sih yang akan dicapai. Nanti bagaimana sih setelah Ramadan? Lah itu ternyata bisa kita ambil hikmah-hikmah itu, pelajaran-pelajaran itu di rangkaian ayat-ayat ini. Pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada hal yang menarik di dalam ayat ini. Ketika Allah menyatakan kewajiban puasa itu dengan kutiba. Kutiba itu maknanya apa? Kalau di dalam tafsir itu dijelaskan kutiba ay furido. Furido itu diwajibkan. Kalau kutiba itu makna asalnya ditulis. Para ahli tafsir memahami mengapa di sini Allah menggunakan kutiba. Yang pertama, kesannya adalah ternyata puasa itu adalah kewajiban yang sudah ditulis atau dia sudah diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu, maka menggunakan kutiba. Jadi bukan kewajiban yang baru. Ini umat-umat terdahulu, termasuk agama-agama samawi, ya, ini sudah diwajibkan oleh Allah. Lalu yang kedua, ada kesan yang luar biasa. Kalau dalam kajian bahasa Arab itu kan ada, sama dalam bahasa Indonesia, itu ada yang menggunakan kata kerja aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif, maka pelakunya itu disebutkan. Aslinya kan kataballahu, Allah mewajibkan. Tapi di sini yang mewajibkan itu tidak disebutkan karena sudah maklum, sudah diketahui, tapi menggunakan kutiba. Langsung diwajibkan atas kalian. Ini ada satu kesan bahwa kita ini kalau meminta atau memerintahkan kepada siapapun, ini satu ajaran yang bisa kita petik dari bagaimana meneladani sifat-sifat Allah. Kalau sesuatu itu kita khawatir memberatkan orang lain, maka cara memerintahkannya itu pertama menggunakan bahasa yang baik, yang tidak, kesannya itu tidak langsung memerintah. Jadi tidak langsung disebutkan secara eksplisit. Ini ada satu ajaran yang menurut beberapa ulama bisa diambil dari pelajaran dari ayat ini. Lalu yang kedua, di rangkaian ayat itu nanti ada faman kana minkum maridun aw ala safarin. Maka kalau yang sakit atau bepergian yang sudah memenuhi syarat, tidak dalam keadaan bepergian untuk tujuan maksiat dan ada masyaqqah, jarak tempuhnya sudah mencukupi, maka dia boleh tidak berpuasa. Ada uzur, tapi harus diganti di hari yang lain. Tapi tetap melaksanakan puasa itu adalah lebih bagus, kan begitu. Maka lalu di ayat berikutnya ada ayat yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Ini bisa kita teladani. Maka kita ini ketika menyampaikan sesuatu ke orang lain itu sebisa mungkin bagaimana kita ini mempermudah, bukan malah mempersulit. Nah ini penting sekali. Karena banyak, ada beberapa orang itu yang kalau ke orang lain itu kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah ini kan keliru. Tapi kalau untuk diri sendiri maunya semua dipermudah. Padahal dalam hadis dijelaskan kalau orang itu mempermudah saudaranya yang lain, sesama iman atau orang lain, maka insya Allah dia akan diberi kemudahan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ada hukum sosial, tapi sekaligus bagaimana Allah itu menetapkan sunnatullah di situ. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lalu kemudian kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran yang berisi kewajiban kepada manusia,
itu pasti mengandung hikmah. Inilah yang ala kata para ulama masuk dalam kategori kemukjizatan Al-Quran yang namanya al-i'jaz at-tashri'i. Jadi ada kemukjizatan dalam sisi pensyariatan hukum. Makanya muncul banyak kitab-kitab para ulama itu yang berbicara mengenai hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' itu hikmah dibalik pensyariatan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita orang-orang beriman. Nah, untuk mendapatkan hikmatut tasyri' itu, maka harus memahami dua sisi kewajiban ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Sisi apa itu? Sisi zahir dan sisi batin. Panjenengan kalau mirsani, semua ibadah itu ada dua sisi itu. Salat itu ada dua sisi. Sisi zahir secara fikih, panjenengan sudah memenuhi rukunnya, sudah memenuhi syarat sahnya, maka salat panjenengan sah dan sudah tidak punya tanggungan. Tetapi jangan sampai berhenti di situ. Makanya dalam rukun itu, dalam fikih Syafi'i itu ada namanya tumaknina. Lah tumaknina itu termasuk untuk mendorong aspek ruhani. Makanya ada kekhusyuan. Orang yang sholatnya khusyuk itulah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khusyuun, dan seterusnya. Ada ciri-ciri yang lain juga. Nah, dari sini kemudian akan memunculkan nilai dari sholat yang dia lakukan. Apa itu? Tanha anil fahsya wal munkar. Maka sholat yang benar, yang baik, itu akan menjadi perisai bagi orang tersebut untuk tidak melakukan fahsya dan munkar. Ada orang yang kelihatannya sholat, tapi dia tetap maksiat yang berat-berat dia lakukan, yang disengaja apalagi. Ini berarti boleh jadi itu hanya aspek zahirnya, tapi aspek dalamnya, aspek batin dari sholat itu yang kurang dihayati. Puasa, nah sekarang puasa itu aspek zahirnya apa? Aspek zahirnya itu adalah panjenengan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Selesai, gugur kewajiban. Tapi ternyata kan tidak hanya itu. Kita lihat praktek Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Puasa yang wajib itu didukung dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam salah satu hadis riwayat, di sana dinyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan. Pokoknya ringan lah. Infaknya, membantu orang seringan sekali. Dan itu paling nemen dermawan beliau itu ketika bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena Ramadan itu menjadi tadi itu apa? Rohbah. Ini golek sangu, ini golek bekal ini. Nah, untuk 11 bulan berikutnya sekaligus untuk bekal ketika menghadap kepada Allah. Jadi ini makanya ada orang yang puasa tapi Allah tidak butuh pada puasa orang itu karena dia tidak menghayati aspek batinnya, aspek dalamnya. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang meninggalkan, ya dia tidak makan, tidak minum, artinya dia puasa. Tapi kok dia tidak meninggalkan kata-kata yang buruk, perbuatan yang buruk, Allah tidak butuh terhadap puasa orang tersebut. Ini berarti aspek batin. Kenapa kok ada aspek zahir dan batin? Karena manusia itu terdiri dari dua aspek ini. Jangan baca di dalam surah Al-Hijr di juz 14 itu, ketika Allah setelah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ya, lalu ditiupkan ruh, fa idza sawaituhu, ini aspek pertama. Maka apabila telah aku sempurnakan penciptaannya secara fisik, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan di dalamnya sebagian dari ruh ciptaanku, faqa'u lahu sajidin, malaikat suruh sujud, bersungkur untuk sujud hormat. Berarti manusia yang layak untuk mendapatkan kehormatan itu yang memfungsikan dua hal ini. Tapi yang menjadi pemimpin adalah aspek ruhani. Karena roh itu yang ditiupkan oleh Allah, itulah
sumber iman, itulah sumber kebaikan. Makanya perpaduan dari dua hal ini nanti muncullah dalam diri kita yang namanya nafas. Nafas itu jiwa. Di dalam juz 30 surah Asy-Syams Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, kan begitu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, potensi fujur, potensi berbuat buruk, wa taqwaha, dan potensi berbuat takwa, berbuat baik. Mana yang berpotensi berbuat buruk? Itu aspek fisik. Jadi dorongan fisik, ada hawa nafsu, itu dorongan fisik. Maka fisik itu harus dibimbing oleh ruhani. Yang bahaya itu kalau fisik mendominasi, ruhaninya kalah. Maka banyak orang yang fisiknya manusia tapi perilakunya melebihi binatang. Nauzubillah. Ini berarti dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Padahal puasa itu mengajarkan bagaimana fisik kita ini, termasuk hawa nafsu, itu disetting dan diarahkan oleh ruhani. Yang ruhani itu dibimbing oleh wahyu. Ini yang bisa menjadikan orang tidak tersesat. Kenapa? Karena kalau dia selalu membersihkan dirinya dengan ibadah, termasuk dengan puasa, ini nanti akan menjadi jiwa yang disebut an-nafsul mutmainnah. Itulah yang ketika nanti kembali kepada Allah dipanggil dengan panggilan yang mesra, panggilan yang hangat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannatillah. Sekarang kita lihat lanjutannya. Yang pertama di 183. Ini waktu kita tidak panjang ini. Saya secara umum mau dulu. Puasa diperintahkan itu di endingnya la'allakum tattaqun. Tattaqun itu nopo? Takwa. Tapi di sini yang menarik, ini menggunakan bentuk fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang memiliki zaman hal dan mustakbal, zaman hari ini dan akan datang. Juga sekaligus memiliki makna istimror. Istimror itu berlangsung terus. Berarti pesannya la'allakum tattaqun itu puasa yang kita lakukan agar panjenengan semua, agar kalian senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaannya itu terus. Tidak hanya bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan. Maka ayatnya la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama la'allakum tattaqun. Lalu kemudian kalau sudah menjadi orang bertakwa, yang kemudian kan tadi bicara kewajiban puasa. Kapan sih diwajibkan puasa itu? Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sudah dihitung. Jadi hari-hari tertentu. Makanya Ramadan itu disebut ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu. Ma'dud itu mana asalnya dihitung. Kalau hari-hari itu bisa terhitung, maka sebenarnya dia tidak lama. Kalau seandainya awal Ramadan kita ketika masuk memahami ayyaman ma'dudat hanya beberapa hari, 29 atau 30 hari itu sudah maksimal, maka kita akan serius. Kenapa? Karena Ramadan pasti akan selesai. Ramadan tahun depan belum tentu ada jaminan kita akan ketemu, kan begitu. Maka akan optimal. Ayyaman ma'dudah. Makanya tadi di awal kan sudah ada pembukaan tadi kan, bahwa cepat sekali Ramadan itu. Lalu syahrul Ramadan. Kapan sih ayyaman ma'dudat itu? Yaitu bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ternyata orang yang bertakwa itulah yang bisa memfungsikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Memang Quran itu hudan linnas, tapi kan tidak semua orang mau menggunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Jadi kalau dalam bahasanya Imam Al-Haddad itu ada dua rahmat Allah. Rahmat yang pertama disebut dengan rahmatun tatlubuka. Yang kedua, rahmatun tatlubuha. Apa bedanya? Rahmatun tatlubuka itu adalah rahmat yang mencari panjenengan. Apa itu? Allah turunkan Al-Qur'an. Ini sebagai petunjuk yang terhidang. Tapi untuk mengikuti petunjuk itu, memahami isi kandungannya, kita yang harus nyari. Berarti ada rahmatun tatlubuha. Lewat apa? Lewat kajian-kajian seperti ini. Lalu kemudian kita implementasikan mulai dari sedikit, lama-lama terbiasa.
Karena kebaikan itu kalau langsung kita joskan, itu biasanya bertahan hanya beberapa hari. Setelah itu melempem lagi. Tapi kalau bertahap, panjenengan bertahap, nanti dipertahankan setelah Ramadan, terus begitu. Itu nanti insya Allah akan kuat sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Jadi kebaikan itu tidak bisa langsung. Ya bisa langsung, tapi biasanya tidak bertahan lama. Keistiqomahannya sulit untuk dijaga. Makanya tadi ada resepnya tadi kan, bagaimana kita untuk menjaga keistiqomahan tadi. Nah, lalu kita lihat di ayat penutup di ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, ini kalau secara tafsir terkait dengan puasa, ini bicara mengenai bagaimana menyempurnakan hitungan hari kita mengisi dengan puasa itu. Tapi kalau kita ambil lebih jauh dari itu, walitukmilul iddah, itu tidak hanya menyempurnakan puasanya saja, tetapi termasuk ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan itu. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu shoma berarti siang. Tapi di redaksi yang lain Rasulullah dawuh, di kesempatan yang lain dawuh, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama persis, hanya bedanya di diksi shoma dengan koma. Kalau koma qiyam, adanya di mana? Qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Berarti menghidupkan siang hari sekaligus malam harinya. Kalau itu optimal, maka inilah walitukmilul iddah yang sesungguhnya. Kalau sudah sempurna, Ramadan sudah habis, sudah selesai, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ada perintah untuk bertakbir. Makanya ketika masuk 1 Syawal maghrib, itu sudah disunnahkan bertakbir. Tetapi sesungguhnya pesannya, ini kan ibadah dalam Islam ini kan luar biasa, kita bersyukur. Anugerah nikmat yang inti itu adalah iman dan Islam. Nikmat iman, Islam, sehat. Yang lain-lain itu kalau kata siapa, saya lupa, dalam kitab Qimatuz Zaman, saya lupa penulisnya, itu beliau membagi nikmat itu ada 2. Ada nikmat yang pokok itu iman, Islam, dan sehat. Lalu yang cabang itu seperti yang lain-lain, itu cabang. Panjenengan diberi kelebihan rezeki, itu termasuk nikmat yang cabang. Tapi dengan iman itu yang luar biasa. Karena orang ketika punya iman itu melakukan sesuatu kebaikan, termasuk melakukan hal-hal yang baik di luar ibadah mahdhah, itu kalau niatnya lillah itu sudah diberi ganjaran, diberi pahala. Nah, kembali ke ayat tadi. Ibadah dalam Islam itu indah sekali, termasuk rangkaian puasa ini. Puasa membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas. Lalu endingnya nanti ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Berarti apa pesannya? Kita ini untuk baik itu jangan hanya menjadi soleh secara pribadi, tapi harus ada soleh secara sosial. Setelah itu kita memperbaiki hubungan secara vertikal di Ramadan ini, maka di Syawal kita memperbaiki hubungan secara horizontal sesama manusia. Maka ada mohon maaf lahir batin itu, yang banyak orang salah kaprah, dikira mohon maaf lahir batin itu maknanya dari minal aidin wal faizin, padahal bukan. Minal aidin wal faizin kan dari sebuah ungkapan doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ya termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, ya, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Yang orang beruntung itu yang nanti mendapatkan surga. Ya, itulah orang yang beruntung yang sesungguhnya. Jadi kita mengukur sukses itu harus kita pahami bahwa sukses dunia itu proses. Kalau ada orang sukses dunia tapi akhiratnya gagal, dia sesungguhnya tidak sukses. Sebanyak apapun harta yang dimilikinya. Tapi kalau harta yang dimilikinya ditasarrufkan dengan hal-hal terhadap hal-hal yang baik, maka inilah kesuksesan yang akan mengantarkan nanti di akhirat. Maka ayatnya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, Masya Allah, maka dia betul-betul faz. Faz itu apa? Beruntung. Itulah faizun. Makanya faizun siapa? Orang yang bersih hatinya, termasuk hubungan vertikal dengan Allah sukses, hubungan horizontal juga baik. Kan begitu. Ini yang harus kita jaga termasuk setelah Ramadan. Nah,
Walitukabbirullah itu sesungguhnya pesannya adalah kita ini selalu merasa bahwa Allah itu lebih besar dibanding yang lain. Kan kita ini kadang-kadang, ini termasuk saya mengingatkan pada diri saya juga. Kadang kita itu ada urusan penting ketika sholat seengko dhisik. Nah ini berarti belum walitukabbirullah. Padahal sholat itu sudah dimulai dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Begitu setelah takbir kita ingat hal-hal kecil, kita masukkan kadang-kadang melebihi Allahnya. Berarti kan ini mengecilkan jadinya. Lalu terakhir endingnya wala'allakum tashkurun. Nah inilah nanti yang menjadi pesan setelah amalan kita setelah Ramadan. Ternyata tujuannya setelah menjadi pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa itu lengkap. Kalau panjenengan pirsani mulai dari alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini aspek diri kita. Dampak sosialnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus dampak sosialnya lagi apa? Wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Ada yang memahami hanya seperti itu, tapi sesungguhnya kalau kita pahami lebih jauh, ayat ini sesungguhnya bicara tentang teori sosial. Orang yang muttaqin yang baik itu dia punya jiwa memberi, jiwa menolong, bukan jiwa meminta. Ini yang paling penting. Kita dalam kondisi terpaksa sekalipun, tapi pantang untuk menurunkan harkat dan kehormatan kita dengan cara meminta. Karena Rasulullah dawuh al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tapi kenapa kok bisa bagus harmoni secara sosial? Karena orang yang memiliki kelebihan harta, dia punya jiwa memberi yang baik sehingga langsung tanggap. Tidak pakai diminta, itu langsung, oh tetangga saya sebelah sana, saudara saya sana kayak membutuhkan, dia langsung tanggap. Itulah orang muttaqin. Nah itu diasah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah tadi kan ada hadis, kana ajwadun nasi, karena Rasulullah ajwadun nasi bil khair tadi itu. Nah, endingnya kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, aspek internalnya kesalehan individunya baik, aspek sosialnya juga baik, maka ini harus selalu dijaga dengan bentuk kesyukuran kepada Allah. Wala'allakum tashkurun. Apa bentuk syukur itu? Sedikit malih. Bentuk syukur itu kalau kita lihat di dalam surah Quraisy. Surah Quraisy itu kan Allah menjelaskan nikmat Allah yang diberikan kepada suku Quraisy. Maka mereka diperintah bersyukur, tapi perintahnya bukan falyashkuru. Apa perintahnya? Falyabudu. Artinya apa? Dalam peningkatan ibadah kita kepada Allah, maka disitulah inti dari kesyukuran kita. Ini dikuatkan lagi dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Maka setelah mendapatkan anugerah nikmat yang banyak, nikmat ini jangan hanya difahami secara terbatas, hanya secara materi, boten. Nikmat itu luas. Panjenengan hadir di majelis ilmu kados ngeten niki. Ini nikmat yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak hadir. Siapa yang menggerakkan hati kita? Allah. Tapi tentunya manusia harus ada ikhtiar. Tidak kemudian tidur di rumah lalu kemudian ditanya kenapa tidak berangkat. Allah belum menggerakkan hati saya. Wah ini salah persepsi. Nanti jadinya dalam Islam nanti yang ada aliran atau namanya apa? Jabariyah nanti jadinya. Bukan itu kan. Nah sekarang kembali ke wala'allakum tashkurun. Maka Rasulullah itu diperintah apa? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli itu apa? Maka sholatlah. Kenapa? Karena ibadah yang paling nanti pertama kali dihisab di hadapan Allah itu adalah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali. Nah ini sudah benar ini. Nah, makanya ini kalau sholat, kalau sudah masuk takbir Syawal, maka kita disunahkan sholat Id. Tapi ini perintah ini umum sesungguhnya. Maka tingkatkan sholat kita. Wanhar itu makna asalnya adalah berkurbanlah, tapi kurban untuk unta yang terbaik.
Maka berarti apa? Dimensi individu kita pertahankan, sholat kita, ibadah-ibadah yang lain, tapi juga jangan melupakan dimensi sosial. Lakukan yang terbaik. Ya. Lalu untuk puasa, bentuk kesyukuran kita seperti apa? Inilah yang dalam hadis Rasulullah menjelaskan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan itu dia melaksanakan puasa selama 1 tahun. Ini adalah satu keistimewaan atau satu anugerah, satu keutamaan seperti puasa 1 tahun. 6 hari itu tidak harus urut. Yang penting tetap berada di bulan Syawal. Sebagai bentuk apa? Kesyukuran kita sudah menunaikan puasa di bulan Ramadan. Sama seperti kalau kita lihat kisahnya Habib Ali Zainal Abidin. Itu beliau itu dalam 1 hari itu sholat itu 1000 rakaat. Kenapa? Karena setelah sujud yang terakhir, tahiyat, beliau merasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk bersujud, maka bentuk kesyukurannya itu beliau sholat lagi. Sujud terakhir, bersyukur lagi, sholat lagi. Itu sampai setiap hari itu sholat 1000 rakaat. Ini kan luar biasa. Jadi amalan-amalan inilah yang kita pelajari berangkat dari rangkaian ayat puasa, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Maka sebagai bentuk syukur kita, maka harus ada usaha untuk menjaga keistiqomahan kita selepas bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dianugerahi keistiqomahan dan senantiasa selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebih mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.